Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu. Aku akan mati jika tak memakan selada itu. Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya. Jangan khawatir sayang, aku akan pergi dan membawakanmu selada. Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya. Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya. Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku. Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu. Kau kan bisa meminta izinku dulu. Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku. Memaafkanmu? Kau akan dihukum. Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku. Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis selada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu. Dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan. Suara yang sangat merdu. Pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara.
Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya, Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini ibumu, sayang. karena pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut. Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari? Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu. Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel. Apa kau mau menikah denganku? Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan, Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu. "Pangeran mana? Pangeran mana?" Saat itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel. "Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini." Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara. Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran. Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara. Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan.
Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Dia langsung mengenali pemilik suara itu. Ini suaranya Rapunzel. Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak, Rapunzel! 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 Rapunzel juga mengenali suara pangeran. Pangeranku! Rapunzel berlari ke arah pangeran. Pangeranku! Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan, serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga, memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya, tibalah waktunya bagi ke-12 peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir, tersisa 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, kulihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini, teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku takkan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal.
Usir monster itu, bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, Raja memerintahkan 3 peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi. Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai Putri Tidur. Raja dan Ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur, sampai tiba waktunya Aurora terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan Putri Tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu. Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat 2 penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka.
Ia pun masuk. Inilah kamar tempat putri tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga Aurora. Ternyata kaulah putri tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik. Bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi putri tidur. Pada saat itu, Aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya Aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur 100 tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar Aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia tak akan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi.
Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlock. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Baloo dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Baloo ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Baloo dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan, Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlock membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlock jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Baloo dan Bagheera meminta bantuan Kaa, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlock berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Baloo juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Baloo memukul monyet-monyet Banderlock dengan cakar depannya. Baloo berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Baloo melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Baloo bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Baloo kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Kaa muncul. Ketika Kaa mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Kaa. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Kaa. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Baloo akhirnya bebas. Tapi ketika Kaa membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Kaa mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Baloo memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Kaa ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Kaa. Terima kasih. Mowgli, Baloo, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Kaa, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu,
dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Kaa semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.